Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kelas 6 Alexandria di video pembelajaran kelas 6 Alexandria. Bertemu lagi dengan Pak Koji. Kali ini kita akan masuk di tema 4 tentang globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku, masuk di pembelajaran 5 dan 6. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberkahi pembelajaran kita kali ini dari awal hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Di depan kalian ini adalah indikator dari pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama SBDP tentang media reklame, kemudian IPS tentang kerjasama bidang sosial budaya di ASEAN, kemudian SBDP tentang poster, ya tadi fungsi reklame dan poster, kemudian bahasa Indonesia biasa, etes eksplanasi ya. Nanti kita akan membedah beberapa teks eksplanasi untuk diuraikan strukturnya. Kemudian PKN tentang sikap menghargai keragaman ekonomi di sekitar kita. Kemudian IPA tentang trafo atau transformator listrik dalam sistem distribusi dan transmisi tenaga listrik. Bahasa Indonesia ada tambahan lagi, yaitu tentang glosarium. Apa itu glosarium? Nanti kita lihat ya di pembelajaran kali ini. Baik, kita masuk yang pertama. Di sini kalian lihat beberapa motif batik di Indonesia. Ada 6 kurang lebih, yaitu motif batik Pekalongan, motif batik Solo, motif batik Yogyakarta, motif batik Aceh, motif batik Bali, motif batik Cirebon. Ini hanya beberapa ya, jadi di Indonesia kan banyak. Nah, di sini kita diminta untuk coba Pak Bosi minta ini ambil 2, motif batik Pekalongan dan motif batik Cirebon. Kita cari beberapa motifnya. Kalian bisa bertanya atau mencari dari beberapa sumber lain, seperti Google atau internet. Pak Bosi menemukan motif batik dari 2 motif batik, yaitu Pekalongan dan Cirebon. Yang pertama, motif batik ciri khas dari motif batik Pekalongan adalah 1, kebanyakan memiliki corak kembang bunga ya. Di sini ada gambar kupu-kupu, tapi selain kupu-kupu juga ada bunga ya. 2, berwarna cerah dan terang. Ya, terlihat di sini cerah warna birunya ya. Dan memiliki motif yang geometris, artinya ada yang bentuk kotak dan sebagainya. Ini salah satu contohnya aja motif Pekalongan. Kemudian yang kedua, motif batik Cirebon, yaitu ciri khasnya mega mendung seperti awan di sini ya. Kemudian motif lukisan pohon atau rangkaian bunga. Kemudian juga motif ornamen keraton Cirebon. Jadi ornamen-ornamen atau gambar-gambar yang keraton Cirebon kadang juga dibuat di motif batik Cirebon. Nah, sisanya motif batik yang belum ada, silakan kalian isi dan cari sumbernya di berbagai sumber. Bisa bertanya kepada orang tua yang memang, atau kakek atau nenek yang memang mempunyai batik di rumah dan mengerti tentang batik. Baik, selanjutnya kita belajar tentang teks eksplanasi. Nah, kebetulan di sini teks eksplanasinya tentang bagaimana mempromosikan atau memperkenalkan batik di forum internasional. Di buku kalian ada sebuah teks di sini, ada gambar seorang duta atau wakil Indonesia sedang memperkenalkan batik dan cara membatik ya di situ kepada orang luar. Kebetulan di sini yang mengadakan adalah KBRI atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di Doha, Qatar. Nah, di sini ada beberapa hal yang digarisbawahi. Kalian bisa lihat di sini yang digarisbawahi sama Pak Bozi.
atau yang di Stabilo. Ini adalah hal-hal penting. Nama festivalnya yaitu Festival Internasional Tahunan ya di Qatar, dan sasarannya adalah memperkenalkan batik kepada sejumlah siswa-siswi Qatar, dan juga tidak hanya siswa-siswinya, beberapa orang tuanya juga ada pengunjung diberi kesempatan untuk mencoba batik dan menguasai proses mewarnai batik. Kemudian ada keterangan juga di teks tersebut tentang UNESCO yang sudah menetapkan batik pada bulan Oktober 2009, dan juga tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional dicanangkan oleh pemerintah. Kemudian di situ dijelaskan juga bahwa pengukuhan batik atau pemilihan batik sebagai warisan budaya dunia itu adalah salah satu aset atau kekuatan kita ya untuk memperkenalkan budaya batik ke dunia internasional ya. Oke, next selanjutnya di teks selanjutnya kita ada teks eksplanasi juga. Di sini lebih ke arah kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Di sini kamu lihat bisa ada sebuah pabrik atau proyek atau perusahaan ya. Di sini lebih tepatnya pabrik ya, pabrik industri ASEAN, ASEAN Aceh Fertilizer atau pupuk ya. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu kalian garis bawahi supaya nanti ketika kalian mengurai teks eksplanasinya bisa mendapat poin-poin penting ya. Di sini di awal di teks ini menerangkan tentang bagaimana tantangan dari ASEAN dalam persaingan global, sehingga negara-negara di Asia Tenggara tersebut bersepakat untuk membuat kerjasama sehingga terbentuklah ASEAN oleh 5 negara. Ya, terbentuk pada tahun 1967, dipelopori oleh 5 negara. Nah, salah satu kerjasamanya adalah ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, di sini diuraikan ada beberapa bentuk kerjasama ekonomi di ASEAN, diantaranya yaitu yang pertama membuat pusat promosi ASEAN untuk perdagangan, investasi, dan pariwisata di Tokyo atau Jepang ya. Mengapa sasarannya Jepang? Karena ASEAN memahami bahwa Jepang ini adalah salah satu sektor atau negara utama yang memang teknologinya itu udah high ya, udah tinggi, kemudian juga tentang teknologi khususnya otomotif sangat maju, sehingga ASEAN sangat berharap untuk Jepang bisa berinvestasi. Selain berinvestasi juga mengundang wisatawan dari Jepang untuk bisa mengunjungi negara-negara ASEAN. Selanjutnya kerjasamanya di bidang ekonomi, diantaranya pembangunan proyek bersama, artinya ini milik bersama ASEAN. Kalau kita bisa pahami patungan ya. Nah, apa saja pabriknya atau proyeknya, yaitu diantaranya proyek pabrik pupuk urea amonia di Aceh. Ini pupuk urea juga ada di Malaysia. Ada produksi tembaga Filipina, kemudian ada pabrik vaksin di Singapura, dan pabrik abu soda di Thailand. Itu hanya beberapa contoh saja. Oke, selanjutnya masih tentang bekerjasama ekonomi ASEAN, yaitu selanjutnya pembentukan AFTA. Ya di sini nggak kelihatan ya Pak. Di sini pembentukan AFTA. AFTA itu apa? AFTA itu adalah area perdagangan bebas di kawasan ASEAN. Artinya fokusnya adalah di sini nih, meningkatkan kegiatan ekspor dan impor serta penurunan tarif perdagangan atau penurunan pajak. Sehingga apa? Barang-barang yang dikirimkan dari misalnya Indonesia ke negara lain di ASEAN atau sebaliknya negara lain ke Indonesia,
tarif pajaknya diturunkan. Nantinya barang-barang yang atau komoditas ekspor yang masuk harganya tidak terlalu mahal sebelum diberlakukannya AFTA. Sebelum ada AFTA, barang-barang yang dikirim dari luar negeri khususnya ASEAN itu mahal-mahal di Indonesia. Tapi karena berlakunya AFTA, maka tarif pajaknya diturunkan bahkan bisa dihilangkan ya. Tergantung konsep kerjasama seperti apa. Selanjutnya yang keempat membentuk MEA. Apa itu MEA? Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, ASEAN memahami bahwa di beberapa negara khususnya Eropa dan Amerika Utara itu mereka sudah duluan menggagas kerjasama yang namanya Masyarakat Ekonomi Eropa kalau di Eropa. Dan juga ada di Amerika Utara juga melakukan kerjasama. Jadi mereka membentuk sebuah kawasan di mana kawasan tersebut bertujuan untuk membantu pasar tunggal. Artinya pasar di mana mereka memiliki kawasan sendiri untuk bisa menentukan harga dan lain sebagainya. Ya, khususnya di wilayah mereka. Makanya dinamakan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ada lagi Masyarakat Ekonomi Eropa, tergantung wilayahnya ya. Namanya juga kan kerjasama regional atau kerjasama wilayah. Di antara corak bagi ekonomi Asia di MEA ini nantinya diharapkan kawasannya menjadi lebih kompetitif, kemudian pemerataan ekonomi, artinya nanti tidak ada lagi negara-negara ASEAN yang satunya maju banget, yang satunya tertinggal ya. Diharapkan dengan adanya MEA karena di pasar bagi bersama sehingga semuanya menjadi maju diharapkan ya. Kemudian adanya integrasi ekonomi global, artinya ada saling terhubung sesama negara ASEAN dari 10 tersebut sehingga mereka bisa menjadi kekuatan yang diperhitungkan juga ya selain Eropa dan Amerika tentunya yang sudah duluan maju. Baik, selanjutnya selain kerjasama ekonomi, ASEAN juga mengadakan kerjasama sosial budaya atau ASCC. Singkatannya dari ASEAN Social Cultural Community. Apa sih tujuannya? Tujuannya di sini adalah mendapatkan solidaritas dan persatuan antar individu ataupun anggota-anggota negara dari ASEAN sendiri. Jadi diharapkan kerjasama sosial ini sesama anggota ASEAN saling bersatu padu ya, selain masyarakatnya tentunya juga pemerintahnya juga. Ada beberapa kerjasama di bidang sosial budaya ini diantaranya yaitu tentang manajemen bencana, pendidikan, lingkungan dan sebagainya. Di bawah ini ada beberapa contoh dari kerjasamanya. Di antaranya penanganan narkoba, penanggulangan bencana alam, kemudian difabel. Difabel ini adalah keterbatasan ya, kemudian keterbatasan fisik ya. Kemudian acara-acara mewujudkan kesejahteraan sosial, pertukaran pelajar antar negara ASEAN, kegiatan olahraga internasional atau SEA Games yang kita kenal, kerjasama meningkatkan pariwisata, diadakan Kongres Pemuda ASEAN, pertukaran acara program televisi ASEAN, dan misi kebudayaan. Baik, selanjutnya kita lihat. Nah, dari bacaan yang kalian baca tadi tentang kerjasama ASEAN, di sini ada beberapa pertanyaan tentang seputar informasi tentang ASEAN dan kerjasamanya. Pak Bosi jawab untuk informasi yang pertama terkait kerjasama ASEAN ya. Apa itu ASEAN? Nah, ASEAN merupakan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang bertujuan sebagai wadah kerjasama antar negara di bidang ekonomi, sosial, budaya. Soal selanjutnya adalah tentang kerjasama bidang ekonomi ASEAN dan sosial budayanya. Nah, di teks tadi kan ada tuh. Kalian tinggal mencari dan memindahkan dan menuliskannya di bagian pertanyaan tersebut. Oke. Selanjutnya kita masuk di uraian. Jadi kita menguraikan struktur eksplanasi dari teks kerjasama tadi, ya.
yang mana yang jadi masalah, yang mana atau pernyataan umum ya. Topik masalah kan pernyataan umum atau pembukaan. Yang mana menjadi isi atau deret penjelas dan mana yang jadi interpretasi atau kesimpulan. Nah, Pak Bozi akan bantu menjawab untuk yang pertama. Masalahnya apa sih dari teks tadi? Jadi ASEAN merupakan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang bertujuan membuat kerjasama. Jadi ada kebutuhan dari ASEAN untuk mengadakan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu apa saja kerjasama bidang ekonominya? Kalian tinggal bedakan di sini. Sosial budaya juga dipindahkan di sini, dan kesimpulannya apa dari mereka melakukan kerjasama tersebut. Oke, selanjutnya kita di bahasa Indonesia tentang belajar glosarium. Tadi di awal disebutkan indikatornya adalah salah satunya mempelajari glosarium. Glosarium itu apa? Di buku kalian ada. Dan ini Bapak sudah garis bawahi, yaitu kata-kata, suatu daftar yang memuat kata-kata yang belum pernah ditemui atau kita belum pernah dengar bahkan ya. Nah, kata-kata ini biasanya ada pada teks eksplanasi ilmiah. Kalian pernah dulu membaca di beberapa buku tema sebelumnya, banyak hal-hal yang kita tidak ketahui ya. Nah, biasanya glosarium ditaruhnya itu di akhir buku sebagai keterangan. Nah, selain buku, kalian bisa membuat glosarium sendiri ya. Caranya gimana? Misalkan kalian setelah membaca teks eksplanasi nih, tidak ngerti atau tidak mengetahui kata-kata yang baru, yang asing, maka kalian coba cari caranya seperti ini. Satu, tandai dulu kata-kata yang asing itu. Kemudian temukan maknanya dari kamus atau internet. Misalkan ini artinya apa nih? Nah, biasanya cari di sinonim ya, atau arti. Kemudian tuliskan pada media. Kalian bisa dengan kertas, dengan papan, atau dengan memo, kertas kecil gitu ya. Dan diurutkan sesuai alfabet. Artinya kalau misalkan kata asingnya ada yang berawal dari C, ada yang berawal K, dari L, maka yang kata asing yang lalu C dulu taruh di atas ya. Contohnya seperti apa? Ini ada di buku mahir tematik kalian ya. Di sini ada dicetak tebal. Coba kalian cari di buku mahir yang memang asing ya. Di sini memang sengaja di garis tebal supaya kalian tinggal memindahkan saja. Jadi ini kita belajar mencari glosarium. Nah, dari yang dicetak tebal tersebut kalian tandai di stabilo. Kemudian kalian cari mana nih yang paling duluan gitu. Ada huruf B, ada huruf E. Nah, ya. Nah, Pak Bozi ini coba menjawab. Nah, di sini harusnya pertama adalah benua, yang selanjutnya adalah era ya. Di Pak Bozi kebetulan mencatatnya era duluan. Kalian bisa edit lagi, harusnya dulu awal adalah benua. Nah, yang kedua era. Era itu apa? Zaman, waktu, atau masa. Nah, kalian cari tuh tadi yang pertama benua. Benua itu apa? Bla 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 bla. Silakan cari. Dan selanjutnya yang dicetak tebal tadi pindahin ke sini, sesuaikan dengan abjad atau alfabet, dan kalian cari maknanya atau artinya dari berbagai sumber ya. Selanjutnya kita masuk di reklame atau SBDP ya. Ini tentang salah satu reklame adalah bentuknya poster. Ciri poster yang baik bagaimana? Di sini ada gambar beberapa anak menggunakan batik ya, dengan berbagai macam batik, dan ada tulisan selamat Hari Batik Nasional 2 Oktober 2019 di tahun kemarin ya. Berarti yang sudah kita lewat kemarin 2 Oktober 2020 itu juga sebagai Hari Batik. Lalu bagaimana sih contoh poster yang baik? Nah, ini ada beberapa contoh poster. Yang pertama poster social distancing, ini hemat energi. Kemudian ini ajakan makan ikan. Kemudian ini tentang mencintai batik ya.
Nah, dari berbagai poster tersebut kita lihat yang paling mencolok adalah gambarnya, ya. Jadi poster itu gambarnya nggak usah banyak-banyak, 2 atau 1 saja cukup. Tapi yang digambar harus dibuat menarik atau catch eye atau bisa orang itu yang tadinya jalan biasa begitu ada poster itu dia mana yang menoleh. Nah, itu posternya seperti itu. Minimal dia membaca sebentar. Nah, ini beberapa contohnya. Perhatikan di poster yang kedua ini ya. Gambarnya hanya sebuah bohlam lampu, kemudian di sininya ada pohon. Tulisannya hanya ayo hemat energi untuk hidup yang lebih baik. Nah, ini terlihat sekilas sederhana tapi powerful. Maksudnya orang mengerti bahwa bohlam kan mewakili listrik. Pohonnya itu mewakili kelestarian. Jadi ayo hemat energi untuk pelestarian. Nah, bisa dipahami seperti itu ya. Nah, di sini dijelaskan tentang ciri-ciri poster yang baik. Yang pertama, konten singkat, padat, dan jelas. Isinya nggak usah rinci-rinci seperti artikel, tapi singkat saja. Yang orang lain tuh gampang memahami. Seperti pada poster tadi tentang hemat energi, ayo hemat energi, udah cukup itu aja, nggak usah panjang-panjang. Kemudian nyaman dilihat. Jadi ada gradasi warna, tulisannya juga pas, ukurannya tidak besar tidak kecil, kemudian bersih ya, tidak kotor gitu. Sehingga orang yang melihat poster tersebut tuh nyaman untuk membaca. Kalau posternya dari awal sudah terlihat kotor, rumek atau banyak tulisan yang nggak jelas, orang tidak jadi membaca posternya. Selanjutnya menarik minat. Maksudnya apa? Tidak usah banyak-banyak gambar yang dari di situ. Cukup 1 atau 2 tapi unik sehingga orang itu menarik. Oh, posternya menarik nih gitu ya. Gambarnya mewakili pesan yang dibaca. Kemudian yang keempat, alur yang jelas. Artinya apa? Bagian tengah, bagian bawah, bagian atas itu jelas untuk apa. Contoh misalkan di bagian atasnya ada judul, di bagian tengahnya itu ada gambar, dan di bagian bawahnya ada teks tentang deskripsi poster tersebut. Ya, bisa dikatakan seperti ini. Awalnya orang melihat gambar dulu, makanya gambar harus menarik. Ya, gambarnya begitu orang melihat udah pengen baca gitu. Awalnya pasti lihat gambar dulu. Nah, biasanya ditaruh di bagian tengah. Kemudian mencari stimulus atau rangsangan orang itu bisa lebih memahami maksud gambar ya. Jadi setelah melihat gambar apalagi yang kita harapkan dari pembaca tersebut untuk bisa memahami poster yaitu menulis judul agak besar ya di bagian atas. Kemudian membuat judul yang orang itu jadi tertarik. Tidak hanya judul biasa gitu. Tidak hanya judul yang standar, tapi judulnya itu orang-orang itu bikin, ih keren nih, beda dari yang lain. Kemudian informasinya singkat, padat, dan jelas. Dan yang paling penting adalah persuasif, yaitu merayu, mengajak, membujuk orang untuk membaca poster tersebut. Ya, itu adalah bagaimana ciri poster yang baik. Ya. Selanjutnya, nah kita masuk ke PKN. Di sini ada beberapa keragaman ekonomi. Ada yang jadi TNI, kepolisian, ada polisi, petani, guru, dokter, pramugari, chef atau koki, bapak sopir angkot, nelayan, dan pilot atau pilot. Nah, beberapa keragaman ekonomi ini ada di sekitar kita ya. Kita tidak bisa semua kerjanya harus sama, kegiatan ekonomi sama. Oh, nggak bisa. Karena kenapa? Kebutuhan masing-masing berbeda. Kemudian jika memang Allah takdirkan manusia hidup ini kan berbeda-beda. Ya, ada perempuan, ada laki-laki, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang saja. Memang semua keturunan Allah. Nah, bagaimana sikap kita dalam memahami atau menghargai keragaman ekonomi di sekitar kita, serta apa sih manfaat dari keragaman ekonomi gitu ya. Baik,
di sini ada manfaat dari sikap saling menghargai, ya. Kalau kita menghargai satu sama lain, apa manfaatnya? Satu, terbentuk rasa saling memiliki satu sama lain. Artinya apa? Kita sesama lingkungan kita, misalkan lingkungan RT, saling merasa memiliki karena satu RT ini adalah warga bersama yang saling toleransi dan menghormati. Kemudian membawa ketenangan dan kesatuan kedamaian. Ya tentunya kalau kita saling menghargai, tidak ada tuh yang saling mencela, mencaci, memaki, membuli ekonomi orang lain, kegiatan ekonomi orang lain. Oh kamu mah orang tuanya kerjaannya ini, oh kamu mah uang jajannya sedikit. Tidak ada hal seperti itu karena kita saling menghargai. Sehingga kalau saling menghargai nanti tidak ada timbul sikap intoleransi. Intoleransi itu adalah sikap tidak menghargai. Toleransi menghargai, intoleransi itu artinya tidak menghargai. Kemudian yang keempat, menciptakan iklim yang baik bagi generasi penerus. Betul. Bagaimana kalau misalkan orang tuanya itu tidak saling menghargai sesama orang tua misalkan di lingkungan tersebut, akhirnya generasi penerus atau anak-anaknya akan mengikuti, ya, sehingga terus begitu, ya. Makanya mulailah kita menerapkan sikap saling menghargai atau toleransi terhadap keragaman ekonomi masyarakat sekitar kita. Kemudian yang kelima, pemersatu perbedaan. Dengan ada keragaman ekonomi justru kita bisa saling membantu dan melengkapi. Contoh, seorang guru ditinggal satu RT tersebut, kemudian di RT tersebut juga tinggal ibu-ibu tukang sayur. Sang guru ini butuh untuk membuat masakan sarapan anak-anaknya dan keluarganya, maka dia butuh kepada ibu tukang sayur tersebut sebagai tetangga dia, ya. Saling membutuhkan. Bagaimana kalau misalkan saling mencaci maki? Wah, dia tidak bisa masak, ya. Sang ibu juga yang tukang sayur tidak dapat penghasilan. Jadi memang saling menghormati, saling menghargai. Kemudian menjadi pribadi yang berkarakter baik. Artinya sikap saling menghargai kan baik, ya. Nah, itu semoga menjadi karakter kita atau sifat kita nantinya kalau menjadi sebuah kebiasaan. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan terkait eh, apa saja yang didapatkan kalau kita menghargai keragaman ekonomi. Yang pertama, bagaimana kalau kita menghargai teman, sekeragaman ekonomi teman sekelas, apa yang kita dapatkan? Ya, apa hal positif kita dapatkan? Di kelas kan kita tahu banyak teman-teman kita yang memang terdiri dari beberapa keragaman ekonomi. Tidak mungkin sama. Ya, ada yang memang uang jajannya banyak, ada yang sama sekali nggak pakai uang jajan tapi bawa bekal, ada yang memang uang jajan tapi tidak banyak. Semuanya ada. Nah, bagaimana kalau kita saling menghargai, saling menolong, saling menghargai teman? Apa yang kita dapatkan? Nah, yang kita dapatkan yang pertama tentunya tadi, ya, yang di teks sebelumnya, kita akan saling memiliki sesama teman satu kelas lain. Kalau ada yang kurang apa kita bantu. Pemersatu perbedaan, buat tenang, kelasnya akan tenang kan, tidak gaduh, ya, karena ada saling membuli, mencela dan lain sebagainya dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke IPA. Kita belajar tentang pengubah tegangan listrik atau transformator. Di gambar terlihat di sini ada pembangkit listrik, ya. Kemudian dia melewati sebuah trafo. Trafo ini adalah penaik tegangan. Jadi kalau misalkan dari pembangkit listrik sebelum disebar itu tegangannya dinaikkan dulu. Kenapa? Supaya nanti bisa dibagi lebih banyak. Nah, setelah dinaikkan tegangannya, baru disalurkan ke saluran transmisi. Nah, tegangannya baru diturunkan. Pak, bagaimana kalau misalkan tegangannya diturunkan? Wah, bahaya. Kenapa? Karena dari pembangkit listrik itu kan tegangannya ribuan volt atau kilovolt. Sedangkan di rumah kan hanya mampu 220 volt. Alat-alat elektronik kita di rumah itu maksimal 220 volt. Bayangkan ribuan volt listrik masuk ke rumah kita dengan peralatan elektronika hanya 220 volt. Wah, bisa rusak semua.
bahkan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan konsleting listrik, bahkan bisa kebakaran, bahkan membahayakan jiwa, ya. Makanya harus dirubah dulu. Nah, di sini ada teks tentang pengubah tegangan listrik. Nah, Pak Posisi sudah garis bawahi di sini bahwa apa sih transformator itu atau fungsi dari trafo itu, yaitu eh, menyalurkan energi listrik konsumen. Nah, tegangan tersebut dari pembangkit listrik tersebut dinaikkan mencapai ratusan ribu volt. Makanya trafo itu atau pembangkit listrik itu dibuatnya jauh dari pemukiman, ya. Kenapa? Kalau dekat bisa bahaya karena sangat besar tegangannya, sehingga dibuat yang jauh dari pemukiman. Nah, setelah dinaikkan kemudian ditransmisikan melalui kabel jaringan yang panjang sekali menuju ke rumah kita atau konsumen. Nah, sebelum masuk ke rumah-rumah tersebut, tegangan diturunkan sampai 220 volt. Nah, trafo itu ada dua. Tadi kan ada menaikkan, ada menurunkan ya. Nah, kalau menaikkan namanya trafo step up, sedangkan turunnya namanya trafo step down, ya. Ini adalah dua jenis trafo atau transformator. Gunanya untuk menaikkan tegangan dan gunanya juga untuk menurunkan tegangan. Selanjutnya di sini ada gambar trafo. Jadi trafo itu kan digambarkan dalam IPA atau sains atau elektronik. Gambarnya seperti ini. Ada lingkaran-lingkaran seperti elemen-elemen atau kumparan. Nah, di sini ada tulisan lambang transformator atau trafo pada rangkaian listrik, ya. Kalian bisa searching tuh. Oh, kayak gini gambarnya. Seperti apa sih trafo? Ya, trafo yang sederhana dan trafo yang memang besar dipakai buat pembangkit listrik seperti apa. Berdasarkan teks yang kalian baca, jelaskan fungsi transform berikut. Di bawah berikan satu contoh. Trafo step up. Berdasarkan teks tadi, untuk menaikkan tegangan listrik. Nah, berarti trafo step down untuk apa? Silakan kalian isi ya. Oke, selanjutnya. Di sini sistem penyaluran tenaga listrik. Kalian bisa lihat di gambar PLTA, PLTP, PLTG, PLTU. Nah, ini adalah contoh-contoh pembangkit listriknya, ya. Di sini 220 sampai 160 kilovolt. Kilo kan sudah ribuan. Nah, ini dinaikkan dulu, kemudian masih dalam transmisi masih segitu. Kemudian baru diturunkan 150 kV untuk pabrik-pabrik besar. Nah, kenapa mereka bisa dibuang? Ya karena alat-alat yang ada di industri tersebut memang besar-besar kebutuhannya. Kemudian diturunkan 20 kV ke yang bisnis kecil-kecil dan diturunkan menjadi 220 volt, bukan kilovolt ya, kilovolt untuk rumah, untuk jalanan, untuk rumah ibadah dan sebagainya. Ini sudah masuk jaringan distribusi. Nah, ketika di jaringan transmisi itu masih ribuan volt. Oke ya. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan dari teks tentang pengubah tegangan listrik tadi ya. Tentukan pengubahan tegangan yang terjadi pada gardu induk, gardu hubung, dan gardu. Nah, di gardu induk itu terjadi tegangan listriknya dinaikkan. Kenapa tadi? Karena dari pembangkit listrik menuju gardu induk itu dinaikkan dulu supaya tegangan listrik yang dihasilkan besar dan bisa dibagikan ke masyarakat banyak. Nah, dari gardu induk ke gardu hubung itu sudah mulai diturunkan dan diturunkan lebih rendah lagi dari gardu hubung ke distribusi yaitu sampai konsumen. Nah, nomor 2 silakan cari trafonya apa untuk menaikkan dan menurunkan. Tadi kalian sudah belajar di awal tadi ya. Kalian sudah memahami. Ada trafo step up, ada trafo step down. Oke. Selanjutnya di sini ada gambar lagi di buku teori kalian, kurang lebih sama. Pembangkit listrik ada trafo 1, trafo 2, trafo 3, trafo 4, tegangan dinaikkan, tegangan diturunkan dan sebagainya. Lalu fungsinya apa? Ya hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu trafo 1
Trafo step up ya, karena dinaikkan, yaitu menaikkan tegangan listrik. Trafo 2, trafo step down sudah mulai menurunkan tegangan listrik. Trafo step down distribusi menurunkan tegangan listrik, dan trafo step down distribusi lagi menurunkan tegangan listrik. Jadi dari sini ke sini sudah distribusi semua. Nah, yang kedua transmisi, masih transmisi ya. Selanjutnya ya, mungkin cukup dari Pak Bozi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Dari Pak Bozi cukup sekian. Jangan lupa belajar, kemudian juga membantu orang tua, dan jangan lupa yang penting nih, minta tolong subscribe, like, share, komen untuk channel SD Mufti, dan satu lagi ya, boleh ya, channel Mufti Mania. Dari Pak Bozi cukup sekian. Bila mana ada kekurangan, Pak Bozi mohon maaf. Tetap semangat ya, jangan lupa berdoa dan belajar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya.